saudara dan sahabat sekalian, dan juga sahabati Kak Mas Rudi. Malam ini acara refleksi ini tentu berangkat dari kerinduan kita kepada para pahlawan, kerinduan kita kepada hati para pejuang, bahwa banyak sekali akhir-akhir ini realitas yang menunjukkan, realitas kebangsaan dan kenegaraan kita yang menunjukkan bahwa sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme mengalami puncak defisit. Moralitas kita sebagai bangsa juga dipertanyakan. Maaf, hal ini saya kemukakan karena kita melihat sampai detik ini praktik korupsi tidak pernah surut di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Di mana praktik korupsi inilah yang sebetulnya lawan paling utama yang harus kita berangus di bumi kita. Bahwa korupsi ini adalah neokolonialisme, model penjajahan baru yang diwariskan oleh Belanda, oleh VOC, dan sampai detik ini bangsa kita masih belum berhasil memberangusnya. Malam ini kita mengingat semua jasa, semua pengabdian yang telah diberikan oleh para pahlawan itu. Bahwa tidak saja kita ingin menjadi bangsa yang berdaulat, tetapi kita juga ingin menjadi bangsa yang betul-betul berguna, bermanfaat, dan memiliki martabat terhadap dirinya sendiri. Martabat inilah yang seringkali dipertanyakan ketika di sana-sini kita masih melihat praktik korupsi itu, di sana-sini kita masih melihat tindak kekerasan antar kelompok di masyarakat. Di mana kekerasan itu, di mana masyarakat seolah-olah saling berperang antar dirinya, itu semua berangkat dari kesalahan kebijakan penataan bangsa ini. Kesalahan ini harus diakui oleh kita bersama. Karena ini sudah merupakan realitas, tidak bisa kita tutup-tutupi. Kalau kesalahan ini akan kita bongkar, akan kita rujuk di mana akarnya, maka akarnya adalah semakin tergerusnya sikap patriotisme itu, semakin tergerusnya sikap kebangsaan kita, semakin tergerusnya sikap nasionalisme kita, bahwa kita di dalam jiwa kita sebetulnya tidak lagi menjadi bangsa yang utuh. Kita bahkan berperang antar kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita sadari di malam refleksi ini. Bahwa perjuangan para pahlawan itu adalah perjuangan untuk menuju satu kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan-kepentingan kecil dari diri mereka sendiri. Kepentingan besar yang telah mereka persembahkan kepada kita itu adalah kemerdekaan Republik ini. Kemerdekaan itu seharusnya dapat kita warisi dan kita isi dengan menjaga semangat kepahlawanan itu, menjaga semangat patriotisme itu, menjaga semangat nasionalisme itu, sehingga kita ke depan menjadi bangsa berdaulat, bangsa bermartabat, dan bangsa yang memiliki kehormatan baik di antara anak-anak bangsa kita sendiri maupun di antar pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Bapak dan sahabat, saudara dan sahabat-sahabatku, yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah bagaimana kita merefleksikan hari kepahlawanan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa yang paling penting dari sikap kepahlawanan itu adalah bangunan spiritnya, adalah bangunan semangat di mana kita berani untuk berkorban demi kepentingan orang banyak.
berkorban demi kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan diri kita sendiri, ketimbang kepentingan kelompok-kelompok kecil di antara kita. Sikap patriotisme, sikap berkorban untuk kepentingan yang lebih besar inilah yang sampai saat ini belum utuh kita tunjukkan. Keutuhan itu adalah tanggung jawab kita hari ini sebagai pemuda, pelanjut masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita merenung ke dalam. Bagaimana ini tidak hanya kita refleksikan di malam hari ini, tetapi juga kita lembagakan kepada jiwa sanubari kita. Kita darah dagingkan dia, menjadi darah dan daging kita, menjadi tubuh kita, bahwa Indonesia adalah milik kita. Dan kita harus mampu merawat nilai-nilai keindonesiaan itu, nilai-nilai kepahlawanan para pendahulu kita, dengan konsistensi yang teguh, komitmen yang teguh. Bapak dan saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, ujian yang seringkali tidak mampu kita elakkan bagi kaum muda itu adalah godaan. Godaan yang paling sulit kita hindari itu adalah uang dan jabatan. Seringkali kita terjebak menganggap uang dan jabatan itu sebagai bagian dari cita-cita kita. Padahal sebetulnya uang dan jabatan itu adalah alat perjuangan kita. Jadi perjuangan yang sesungguhnya adalah perjuangan yang tidak menganggap bahwa hal-hal yang bersifat materi itu menjadi tujuan kita. Tapi perjuangan yang sesungguhnya adalah apa sebetulnya yang bisa kita persembahkan, apa yang sebetulnya bisa kita abdikan kepada bangsa kita, negara kita, agama kita, dan masyarakat kita tercinta ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini didahului oleh padamnya lilin-lilin di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan lilin-lilin ini akan menjadi simbol bahwa kita masih punya lentera, di hati kita masih ada cahaya untuk menjadi spirit, untuk memelihara sikap nasionalisme itu, memelihara sikap patriotisme itu, untuk menjadi cahaya di masa depan, cahaya yang menerangi kita semua, cahaya yang menerangi bangsa kita.